Oke, welcome back. Kembali lagi dalam bahasan kita tentang CodeIgniter. Pada file tentang kami dan sejarah, kita telah menambahkan Bootstrap. Nah, kedua file ini memiliki kemiripan, yaitu memiliki bagian header dan footer yang sama persis. Jadi, kalau kita ingin lihat strukturnya, ada bagian atas ini sampai pada head dan bahkan body. Kalau Anda lihat pada tentang kami.php, isinya sama persis dengan sejarah.php. Bagian atasnya dari doctype sampai body. Dan begitu pula bagian bawahnya. Nah, bagian atas disebut header dan bagian bawah disebut footer. Kita lihat bagian footernya mulai dari opsional JavaScript ini. Ini file tentang kami. Isinya sama persis dengan footer pada file sejarah.php yang diblok seperti ini. Sebenarnya ini tidak masalah, tetapi kalau kita melihat best practice-nya dalam dunia desain website, ada baiknya kesamaan-kesamaan seperti ini kita tanggulangi agar masing-masing file menjadi lebih ringkas dan ukurannya juga tidak besar. Caranya agar terlihat efisien adalah kita memecah konten ini, kode program HTML dan Bootstrap ini menjadi 3 bagian. Yaitu bagian atas adalah header, kita simpan ke dalam sebuah file khusus, dan bagian footer kita juga simpan dalam file khusus, sehingga masing-masing file ini nanti, baik itu tentang kami, sejarah, dan lainnya, hanya berisi konten utamanya saja. Nah, caranya bagaimana? Prinsipnya, kita tinggal membuat file PHP baru untuk menyimpan bagian atas dan bawah ini. Misalnya, pada views seperti ini kita buat, misalnya kita letakkan di dalam folder atau direktori khusus di bawah views. Kita klik views, kita klik kanan, pilih new folder, dan sebut saja kita buat direktori atau folder namanya layout. Kita buat 2 buah file di sini, kita klik kanan, pilih new file, dan kita ketik namanya header.php, dan kemudian kita buat satu lagi namanya footer.php. Kemudian kita mulai dari header dulu. Kita gunakan file tentang kami. Kita ingin copy dari body ini atau dari doctype ini ke bagian body, kemudian kita cut, dan lantas kita masukkan ke header. Kita paste di sini. Untuk title-nya kita kosongkan karena header ini juga akan kita letakkan untuk halaman-halaman lainnya. Untuk halaman sejarah atau untuk halaman lain yang nanti akan Anda buat. Kalau sudah, save. Kemudian tentang kaminya, tinggal seperti ini, dan kemudian mulai dari optional JavaScript, kita seleksi, kita cut, dan kita letakkan di dalam footer. Kemudian kita save. Akibatnya apa? Akibatnya file tentang kami.php hanya berisi satu konten seperti ini. Intinya kita membuat agar file tentang kami, file sejarah, dan file apapun lainnya itu hanya berisi konten. Sedangkan bagian atas dan bawahnya itu diatur menggunakan header dan footer. Kita save untuk tentang kami. Sekarang yang sejarah, mulai dari doctype sampai body kita hapus. Dan kemudian bagian bawahnya, bagian footernya juga kita hapus. Karena nanti akan kita tempelkan dengan file header dan footer. Kita save. Dan sekali lagi, file sejarah.php ini hanya mengandung kontennya saja. Nah, sekarang bagaimana cara menggabungkan antara header, kemudian konten, dan juga footer. Kita masuk ke dalam controller halaman. Di sini, kita tambahkan header dan footer di dalam masing-masing metode. Tetapi, aturannya adalah region view ini hanya boleh ada satu kali di dalam masing-masing metode. Maka agar kita bisa meletakkan header dan footer, kita gunakan echo. Kita ganti pada tentang kami, kita ketik echo seperti ini. Dan bagian atasnya, kita gunakan echo view, lantas kita slash layout seperti ini, dan kemudian kita masukkan header.php. Sedangkan bagian bawahnya, kita masukkan untuk footernya. Dan hal yang sama kita masukkan juga di dalam metode timeline. Kita copy, kita paste, kemudian region ini kita ganti menjadi echo, dan bagian bawahnya kita copy seperti ini, dan kita paste di sini. Kita save, dan kemudian kita tes apakah cara seperti ini bisa berfungsi dengan baik. Kita masuk ke dalam halaman,
halaman indeks, kita tekan tombol enter, dan hasilnya kita akan melihat hasil yang sama. Kemudian untuk timeline, kita tekan tombol enter dan kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi intinya kita belajar bagaimana menggunakan multiple view, di mana di sini kita menggunakan 3 buah view. Yang pertama untuk menampilkan bagian atasnya, yang kedua untuk menghasilkan kontennya, sedangkan yang ketiga untuk menampilkan footernya. Nanti pada video course berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat navigasi dan kemudian bagaimana kita menggunakan array.